Shalom, sudah duduk semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah. Dan saya juga bersyukur, saya lihat saya datang ke sini itu 4 Februari. Ya, Februari. Berarti 4 bulan yang lalu. Dan waktu itu saya datang sendiri karena ya ibu berhalangan. Tapi waktu itu memang akan mantu ya. Anak kami yang terakhir pada bulan Februari. Ya, tapi puji Tuhan hari ini ibu boleh hadir bersama dengan kita. Nah, hari ini kita sebenarnya hari ini hari yang spesial ya untuk orang percaya. Ya, karena hari ini kita mengingat Roh Kudus itu dicurahkan dan kemudian hadir secara tetap di dalam hidup orang yang diselamatkan. Ya. Itu sungguh anugerah sehingga kita boleh ditolong untuk tadi seperti pujian tadi ya, setia kepada Dia. Ya. Tanpa Roh Kudus sulit bagi manusia untuk setia atau boleh dibilang tidak mungkin, saudara ya, karena kita masih manusia yang lemah ini. Ya. Jadi karena itu hari ini saudara kita akan merenungkan temanya Pentakosta, awal yang baru, puasa yang baru, dan misi yang baru. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan itu ada yang dibilang susu ya, yang gampang mengkonsumsinya ya, tapi ada yang disebut makanan keras saudara ya, dan ini tentang Roh Kudus ini saya pikir agak keras saudara. Jadi saudara fokus ya, fokus karena ini bukan susu yang tinggal diteguk saudara ya, ini makanan keras yang perlu dicerna, perlu direnungkan. Nah saudara, kita baru saja melewati kalender gerejawi yang penting di dalam perjalanan keselamatan umat percaya, umat manusia ya. Ya. Tentu yang utama, salah satu tonggak utama adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati Yesus mati di kayu salib ya. Kemudian ada di dalam kubur sampai Minggu ya. Nanti Minggu itu kita peringati sebagai hari kebangkitan ya, hari Paskah yang terjadi 20 April. Jadi ada 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu nanti bangkit ya. Nah saudara, di dalam masa kematian sampai kebangkitan ya, itu masa prihatin saudara ya, karena kita sedang mengingat, sedang memperingati apa yang Yesus lakukan, menderita untuk kita, mati di kayu salib ya, dan kemudian dikubur saudara. Jadi dalam 3 hari itu ya, saudara usahakan tidak ke mall, tidak ke taman hiburan, tidak ini ya, ya banyak merenung, berdoa saudara ya, karena pada saat itu Yesus sedang dikubur ya. Tapi sekarang udah lewat saudara ya. Puji Tuhan, tidak mati terus tetapi bangkit pada hari Paskah. Kemudian saudara, ya 10 hari yang lalu ya, 10 hari yang lalu 29 Mei itu kita memperingati hari kenaikan ya. Yesus naik ke surga, berarti Yesus dimuliakan ya, dimuliakan. Nah saudara, sesudah itu yaitu sekarang ini kita memperingati hari Pentakosta ya. Jadi saudara, hari Pentakosta ini yaitu 50 hari saudara. 50 hari ya. Ini sedikit pelajaran sejarah keselamatan ya. Hari ini tanggal 8 Juni kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus yang tadinya dijanjikan sekarang kita peringati sudah datang kepada para murid, kepada jemaat waktu itu yang kira-kira jumlahnya 120 ya, masuk dicurahkan kepada setiap orang percaya ya. Dan kemudian ada tanda-tanda ya, nanti kita akan lihat tanda-tanda itu. Sehingga orang itu bertanya-tanya ya, karena ini belum pernah terjadi ya. Apa ini artinya? Kok seperti ini? Ada angin, ada api, dan orang bicara dengan bahasa yang saya mengerti tetapi bukan bahasa mereka, karena mereka ini orang Galilea. Saya orang dari sana, dari Irak, dari Iran dan sebagainya. Saya ngerti, ini kok bisa terjadi seperti ini? Ya, ini yang kita mau baca saudara. Dari bacaan kita hari ini Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 ya. Mari kita baca bergantian. Judulnya Pentakosta
Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, mari kita baca saya ayat 1 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka terbelah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendapat-pendapat dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat bermalu-malu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan mengalami firman itu, saudara. Nah, jadi saudara, inilah bacaan tentang peristiwa yang sangat penting yang kita sebut Pentakosta itu, ya. Jadi ini ditulis, kitab Para Rasul ya, ditulis oleh Lukas, ya. Lukas. Saudara, Lukas ini adalah satu-satunya penulis yang bukan orang Yahudi, ya. Kemungkinan orang Yunani, ya, itu saudara ya. Dan dia ini dokter, ya, tabib, mungkin namanya lebih cocok tabib. Kemudian juga penulis sejarah, ya. Dan dia ini penulis Injil Lukas, ya. Jadi bukan hanya Kisah Para Rasul, tapi Injil Lukas, ya. Dan dia adalah penulis utama Perjanjian Baru, ya, dengan adanya dua kitab itu, Lukas, Kisah Para Rasul. Tentu yang lebih hebat lagi dipakai Tuhan adalah Paulus, ya. Dia menulis 13 kitab dari 39. Jadi sepertiga, ya, sepertiga kitab kita ditulis oleh Paulus, ya. Nah, jadi saudara, kalau Injil Lukas itu mengisahkan, kita tahu kelahiran sampai apa yang Yesus kerjakan, ya. Kerjakan dari kelahiran, kemudian perbuatan-perbuatan, tanda-tanda, mukjizat itu, ya, mengajar sampai mati, sampai naik ke surga, ya. Nah, saudara, Kisah Para Rasul itu melanjutkan apa yang Yesus kerjakan di dunia ini, tetapi tidak sendiri, melainkan melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu melanjutkan apa yang Yesus kerjakan di dunia ini. Itu saudara ya. Jadi karena itu memang betul pusat daripada perhatian firman Tuhan ini adalah pada Yesus, ya. Baik di dalam Injil maupun kitab-kitab selanjutnya, saudara, itu. Dan kisah Roh Kudus ketika bekerja, dia juga bekerja agar Yesus dimuliakan. Itu saudara, kalau saudara baca di Yohanes 16 ya. Nah, kisah Para Rasul ini fokusnya adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam merintis gereja, ya. Merintis gereja supaya tumbuh dan supaya jemaatnya itu dikuatkan, ya, supaya dikuatkan, ya, sehingga gereja itu bisa tersebar kemana-mana sampai ke
Victoria ke tempat ini, saudara ya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka kita tidak ada di tempat ini, saudara ya. Kalau yang bekerja ya Yesus, saudara ya. Yesus sehebat-hebatnya, walaupun dia bisa nggak mati lagi, kekal, tapi ya dia akan sibuk di Timur Tengah sana, saudara ya. Nggak habis-habis ya. Sudah bikin gereja, orangnya berdosa terus. Wah, Yesus harus habis-habisan nggak terlalu jauh dari tempat itu. Tapi dengan Roh Kudus bisa kemana-mana, saudara ya. Tidak hanya di sini, di Nias sana ya, di Eropa, di Afrika, di mana-mana. Karena Roh Kudus maha hadir, tidak dibatasi oleh tubuh fisik. Yang sehebat-hebatnya tetap aja ada batasan kehadiran, saudara. Itu ya. Nah, kalau masalah satu, saudara, di situ Yesus menjanjikan Roh Kudus akan turun kepada para murid. Tunggu, ya. Nanti Roh Kudus akan turun, ya, dan akan memberi kamu kuasa sehingga kamu bisa menjadi saksiku dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke Tangerang, saudara. Ya, sampai ke tempat ini. Puji Tuhan, saya. Nah, saudara, peristiwa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ini adalah penggenapan janji Yesus itu, yaitu Roh Kudus turun, dicurahkan ya pada hari raya orang Yahudi ya, yang dirayakan 50 hari setelah Paskah. Ya, Paskah ya. Paskah. Sehingga di sini kemudian lahirlah gereja ya. Pada hari itu timbullah gereja dan kemudian menyebar kemana-mana. Itu saudara sedikit latar belakangnya, saudara. Nah, saudara, kita akan merenungkan tadi 1-3 itu dalam 4 poin ya. Satu poin adalah kedatangan Roh Kudus terjadi pada waktu yang ditetapkan Allah, saudara. Ya. Itu sudah dinubuatkan ya. Jadi di ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta ya. Ya, ketika semua orang percaya berkumpul di satu tempat, itu diperkirakan ruang atas upper room, di mana pada waktu Kamis Putih itu mereka makan bersama ya untuk perpisahan. Mereka lagi berkumpul di situ, ya, disitulah kemudian Roh Kudus datang ya. Nah, jadi saudara, Pentakosta ya sebenarnya ini dalam Perjanjian Lama adalah satu hari raya Yahudi yang penting ya. Ini adalah salah satu hari raya yang utama tidak bagi orang Yahudi ya, dan dikenal sebagai Shavuot atau hari raya 7 minggu ya, hari raya 7 minggu. Dirayakan 50 hari setelah Paskah ya. Jadi di situ, nah Paskah itu juga hari raya yang penting, saudara ya, karena hari raya Paskah mengingat pembebasan umat Israel dari Mesir. Ya, dia diperbudak 490 tahun, kemudian dibebaskan dipimpin oleh Musa, dan diperingati harinya itu hari Paskah. Ya, dan itu menandai mulainya ada bangsa Israel. Ya, kan tadinya mereka ke Mesir cuma 75 orang, per tahun jadi jutaan, dibebaskan, ya, lewat ke Padang menuju tanah Kanaan. Jadi itu menandai awalnya bangsa Israel ya, yang sekarang ada di Israel sana, saudara. Jadi saudara, pada Pentakosta Perjanjian Lama itu memperingati panen raya pertanian mereka, yaitu gandum ya. Dan kemudian masyarakat memberikan persembahan yang terbaik ya dari panen mereka. Itu Pentakosta, saudara ya. Nah, sekaligus Pentakosta juga memperingati mereka diberi kitab Taurat atau 10 perintah itu ya. Itu, saudara ya. Jadi itu menandai dimulainya jemaat atau umat perjanjian ya. Dengan mereka menerima Taurat, mereka menjadi umat perjanjian. Engkau aku pilih, tapi ini yang harus kamu jalani, gitu kira-kira ya, Taurat, 10 hukum perintah. Itu terjadi pada Pentakosta Perjanjian Lama, saudara ya. Nah, saudara, Pentakosta itu orang Yahudi dari berbagai negara tadi kumpul ya di Yerusalem. Kemudian Roh Kudus turun ya, dicurahkan untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali dicurahkan ya.
Sehingga itu adalah hari yang mengingat yang tadinya panen, tadinya dimulai umat dan dimulai diberikan Taurat, maka pada hari ini ya itu adalah memperingati Roh Kudus dicurahkan, kemudian terjadi panen pertama kali orang-orang percaya. Nanti saudara kalau sudah baca lebih lanjut, di situ Petrus ya berkhotbah dan jemaahnya ditambahkan berapa saudara? 3.000. Panen orang percaya pertama kali. Dan saudara, kalau Pentakosta yang lama itu orang diberi Taurat, maka pada Pentakosta ini kepada umat diberikan hukum Allah yang ditanam di dalam hati manusia. Sehingga kita itu firman itu ada di hati kita, saudara. Itu menurut ini Alkitab saya. Nah, jadi saudara, ini sesuatu yang penting dan bukan sekedar rohani ya, tapi ini historis, sejarah terjadi saudara ya. Jadi kalau kita sekarang lagi heboh-heboh soal ijazah palsu ya, ada bukti forensik, ini ada bukti forensik saudara ya. Bukti forensik itu adalah sisa-sisa yang bisa diamati ya, baik oleh mata, oleh pendengaran, oleh rasa, ya, maupun dengan alat, ya. Jadi misalnya sidik jari itu bukti forensik, nggak bisa kelihatan mata, tapi bisa dilihat dengan mikroskop supaya jadi besar dan kelihatan garis-garisnya. Oh ya betul, dia si A, si B atau si C. Nah, saudara, kebangkitan Kristus sampai Pentakosta itu ada bukti forensiknya, saudara. Sehingga dicatat di dalam Alkitab ini, siapa yang menyaksikan, ya, apa yang disaksikan, api, angin, orang berbicara berbagai bahasa. Ya. Yang menyaksikan tidak satu orang, paling nggak pada waktu itu 120, ya. Kalau kebangkitan Kristus itu yang menyaksikan banyak, saudara, ya, 12 murid, ya, 120. Dan masyarakat pada waktu itu ya. Ada jejak-jejaknya, ada kuburannya dan sebagainya, saudara. Ada bukti forensiknya, saudara. Sehingga apa yang kita percaya ini adalah sungguh sesuatu yang real, nyata, ya. Bukan sesuatu ajaran saja gitu, saudara, ya. Seperti katakan berbagai agama lain itu ada yang sifatnya itu ajaran, filsafat, ya. Kalau kita ini adalah real. Nah, di dalam realnya itu ada kebenaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Amin, saudara. Sungguh apa yang kita yakini ini sungguh luar biasa, saudara. Ya, bukan sekedar ajaran yang tidak jelas atau tidak ada tidak ada evidence-nya, tidak ada forensiknya. Ini ada, saudara. Sehingga kita bisa yakin, ya, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan. Amin, saudara. Nah, itu poin pertama, saudara, ya. Nah, saudara, poin yang kedua adalah Roh Kudus turun dengan kuasa dan tanda-tanda yang dramatis. Ya, ini, saudara, ya, yang disaksikan oleh orang yang menjadi bukti forensik itu, saudara, ya. Pada waktu menguji ijazahnya asli atau tidak akan dicari teman-temannya, saudara, ya. Antara lain, ya, apakah ini teman kuliahmu? Apakah pernah kuliah bersama? Apakah wisuda bersama? Ya. Oh, sudah kuat, saudara, sebenarnya. Ya, ada bukti forensiknya. Ya. Nah, ini, saudara, ada ratusan orang melihat api. Ya, semua lihat api, ya. Semua mendengar angin, ya. Semua mendengar mereka berbicara bahasa-bahasa yang dipahami, ya. Wah, buktinya kuat sekali, saudara. Apa yang terjadi ini ada evidence-nya, ada buktinya, saudara, ya. Jadi, saudara, angin keras itu melambangkan nafas Allah, ya, yang berarti hadirnya kuasa Allah itu, ya, kuasa Allah itu, ya. Orang tidak bisa melihat, angin nggak bisa dilihat, saya. Tahu-tahu ada angin yang bau, ya. Ada angin yang tidak bau, ya, cuma rasa sejuk gitu. Tidak kelihatan, tetapi dampaknya ada. Nah, seperti itu juga, saudara, ya. Jadi angin yang datang itu terdengar keras, tidak kelihatan, tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Ya, orang kemudian berbicara berbahasa macam-macam tadi.
orang kemudian diselamatkan, ya. Nanti orang banyak yang diselamatkan. Angin, ya. Kemudian juga ada terlihat lidah api, ya. Lidah api itu saudara melambangkan kehadiran Allah yang kudus, ya. Allah yang kudus. Seperti Musa, ya, melihat api di semak belukar, ya, tapi tidak terbakar, ya. Tapi itu melambangkan kehadiran Allah yang kudus, ya. Yang kemudian waktu mendatangi tempat itu Musa melepaskan sandalnya karena dia menghormati kekudusan Allah, saudara. Jadi surah itu adalah melambangkan bahwa Allah itu hadir, ya, dan dia hadir dengan kekudusannya yang membersihkan kita, ya, yang memurnikan, ya, kita dari dosa. Ya, memurnikan kita sering dilambangkan dengan emas, ya. Ya, ada emas itu ada gumpalan yang di dalamnya ada emas, kemudian dibakar, kemudian emasnya dimurnikan. Ya, kalau tidak ada emas, ya tidak dibakar, ya tetap tidak ada hasil emas itu. Tapi kalau kita betul-betul sudah diselamatkan, maka kita akan Roh Kudus akan hadir dan akan, ya, hadir panas, tapi tidak membuat kita kebakar mati, saudara, ya. Tapi kita dimurnikan, ya. Makin lama makin bertumbuh, makin kudus, makin sesuai dengan karakter Kristus yang ada di dalam, yang sudah sebenarnya ditanamkan di dalam diri kita. Ya. Itu lidah api itu. Nah, itu tanda dramatis, ya, yang kelihatan awal. Kemudian setelah itu mereka melihat hal lain lagi. Di poin ketiga adalah para rasul berbicara dengan bahasa mereka, saudara, ya. Bahasa-bahasa mereka ini diulang-ulang sampai 3 kali, ya. 3 kali di berbagai ayat itu mengatakan mereka melihat mereka, ya, mereka kemudian juga disebut para rasul, ya. Jadi yang bicara bahasa macam-macam itu bukan hanya para rasul tetapi semua. Cuma para rasul ditekankan di satu ayat berbicara bahasa yang mereka bisa mengerti, ya. Tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, ya, yang dibicarakan, ya. Nah, di situ saudara ada belasan, ya, kelompok. Ya, namanya kita sudah banyak yang tidak jelas tahu, ya. Partia, Media, Elam. Itu mungkin media kita masih samar-samar tahu. Ya, tapi yang jelas saudara ini adalah di Iran sana, saudara, ya. Iran, yang modernnya ini Iran. Jadi saudara, walaupun Iran ini sepertinya jahat dan sebagainya, kita harus mendoakan mereka, saudara, ya. Karena dulu-dulunya ini mereka ini sudah ada di dalam lingkungan yang dijangkau oleh Allah kita. Jadi jangan kita membenci orang Iran. Jangan membenci orang Iran. Setelah kemudian Mesopotamia itu Irak, ya. Ya, Irak ini juga Erdogan presidennya, ya. Ya, secara manusia ya kita susah simpatik, tapi saudara, kita tetap harus mengasihi mereka karena betapapun mereka ada di tempat-tempat di awal itu ketika Roh Kudus bekerja. Kemudian Yudea dan Kapadokia. Saudara, ini tempatnya Yudea, Israel, ya. Kapadokia itu di Turki. Ya, puji Tuhan kami pernah ke Kapadokia, saudara, ya. Melihat tempat-tempat ini dulu gereja gitu-gitu, saudara. Jadi itu kembali Turki, ya. Turki, ya, yang Erdogan, ya. Kalau Turki, ya. Kalau Irak siapa ya? Irak nggak begitu tahu saya presidennya siapa, tapi Turki ini Erdogan. Orang-orang Turki itu ramah sekali, saudara. Kami saya dan ibu pernah ke sana, ya. Kemudian ketemu dengan temannya anak saya, disambut baik, saudara. Padahal mereka orang Islam, ya. Diajak tinggal di tempat mereka, nginep. Ya. Diajak jalan-jalan nanti saya lihat ada Laodikia, ya. Jadi itu semua di Turki, saudara. Nah, ya, di tengah jalan dia telepon temannya lain lagi, kemudian kita ditraktir di tengah jalan itu, saudara. Nggak bisa ngomong, yang ngomong bisa ngomong ya satu dua aja, karena yang lain nggak bisa ngomong Inggris, saudara. Jadi saudara, mereka ramah sekali, saudara, ya. Dan kemungkinan ini adalah
sisa-sisa perubahan karakter mereka ketika mereka adalah orang percaya, ya, diwariskan kepada anak cucunya. Seperti orang Barat sekarang ini, saudara, kejujurannya baik, ya, tapi banyak yang tidak percaya Tuhan lagi, saudara. Jadi tersisa perilakunya, ya. Nah, saudara, kita jangan kalah dengan mereka, saudara, ya. Kalau mereka bisa mengasihi orang yang asing seperti kami, ya, saudara harus bisa lebih dari itu, saudara, ya, mengasihi dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Di situ juga disebut Mesir dan Libya, yaitu di Afrika, ya, Mesir, ya. Ya, kalau saudara bercita-cita ke Holy Land, biasanya lewat Mesir juga, ya. Nah, di situ ada bekas gereja yang besar, ya. Ada Gunung Sinai segala di sana, ya. Kemudian Roma, kereta Arab, kita dengar, ya, Roma barusan kepilih Paulus Posoyo, ya, yang baru itu, ya, yang menggantikan yang pernah ke Indonesia itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, Roma sebenarnya Vatikan ada di situ, ya. Roma lebih besar lagi, ibu kota dari Italia, ya, dan di situ sangat Katolik. Kemudian Arab, saudara, ya, yang sangat lama anti keyakinan kita, ya. Tapi sekarang sudah mulai terbuka untuk kekristenan. Puji Tuhan, saudara, ya. Kita harus doakan mereka, karena nama-nama tadi ada di dalam lingkungan di mana Tuhan bekerja, saudara, ya. Hanya saudara, ketika Tuhan bekerja, biasanya musuh juga bekerja, ya. Dan seringkali musuh itu hebat, ya, sehingga mereka itu sampai anti sekali gitu, saudara, ya, dengan iman kita, ya. Sehingga orang-orang kita di berbagai tempat itu dianiaya. Tapi betapapun kita harus mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, mereka berbicara bahasa yang bisa dimengerti, ya. Jadi ini bukan bahasa roh yang seringkali dipraktekkan di berbagai gereja zaman ini. Ini adalah bahasa yang bisa dimengerti, ya. Jadi kalau bahasa roh yang lain itu tidak bisa dimengerti, ya. Yang disebut bahasa lidah itu tidak bisa dimengerti dan hanya bisa dimengerti kalau ditafsirkan. Jadi jelas ini bukan bahasa roh yang sering dipraktekkan di berbagai gereja itu, ya. Ini adalah bahasa yang bisa dimengerti, saudara. Nah, jadi saudara, di dalam Alkitab itu Paulus mengajarkan bahwa tidak setiap orang itu akan mendapatkan bahasa roh itu, ya, karena bahasa roh itu adalah anugerah, ya. Ada orang yang Tuhan pikir perlu dikasih bahasa roh, ya. Tapi bahasa roh itu dikatakan untuk kamu sendiri. Kalau kamu ingin ungkapkan, harus ada yang menafsirkan, dan jangan banyak-banyak, 3 gitu, ya. Nah, jadi ini sedikit masuk ke situ supaya saudara mengerti apa yang dimaksud dengan bahasa roh. Bahasa roh adalah anugerah, ya. Dan Paulus mengatakan kejarlah anugerah yang lebih utama, ya, yang membangun. Nah, jadi saudara, kita itu diperintahkan Paulus mengejar anugerah, ya, yang bisa membangun iman orang lain, ya, mengajar, bernubuat, ya, menasihati dan sebagainya. Saudara, kejar itu, ya, itu, saudara, ya. Nah, saudara, kita sedikit menyinggung, ya. Banyak orang bingung apa yang dimaksud dengan dibaptis oleh roh, ya. Karena ada istilah lain, dipenuhi oleh roh, ya. Jadi saudara, ketika orang menjadi percaya, maka dia dibaptis di dalam roh, ya, dibaptis di dalam roh. Nah, saudara, memang ada yang berpikir atau mengajarkan orang percaya nanti satu kali dibaptis oleh roh, ya. Saudara, memang kalau di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hadir di dalam manusia untuk orang itu bertobat, kemudian dipakai, ya. Tapi di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa meninggalkan orang, ya. Dalam kisah-kisah Alkitab itu, Saul, ya, ketika berdosa ditinggalkan oleh Roh Kudus, ya.
Kalau enggak dia nggak mungkin bunuh diri, saudara ya. Dan Daud ya, dia tahu Roh Kudus itu bisa meninggalkan dia. Karena itu dia berdoa, Tuhan, jangan rohmu meninggalkan aku. Itu perjanjian lama, saudara. Nah, tapi saudara, di dalam perjanjian baru, maka ketika kita menjadi percaya, ya, Roh Kudus akan membaptis kita, ya, dan tinggal tetap selama-lamanya, ya. Sehingga dikatakan bahwa kalau kita itu menjadi percaya, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai deposito kita, ya, untuk kemudian kita diselesaikan sampai ke tempat kehidupan kita nanti di surga yang mulia. Di dalam perjalanan itu kita dikasih deposito kehadiran Roh Kudus, sehingga kita pasti bisa sampai ke sana, saudara. Kalau tidak, saudara pasti akhirnya tersesat, gitu, saudara. Ya, itu, saudara. Nah, jadi saudara, dan di dalam Alkitab memang ada kejadian-kejadian di mana seolah-olah percaya kemudian dibaptis Roh, ya. Karena apa, saudara? Ya, karena ada sebagian yang misalnya belajar dari Yohanes, Roh Kudus belum turun, ya. Percaya kepada Allah Yahweh, ya. Tapi dia belum dibaptis Roh Kudus belum turun. Kalau para rasul ada kelihatan di dalam kitab-kitab Injil itu dibaptis Roh, ya. Karena memang pada waktu itu Roh bisa hadir untuk tugas tertentu. Tapi untuk hadir di dalam orang percaya itu nanti setelah Pentakosta. Itu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Alkitab, ya. Nah, saudara, kemudian ketika seorang percaya, ya, Roh Kudus hadir di dalam orang-orang, maka kita tetap bisa berdosa, saudara, ya. Nah, ketika berdosa, maka Roh Kudus itu disebutnya berduka, ya, berduka, ya. Jadi kita harus menyelesaikan dosa kita dengan minta ampun, bertobat, tidak melakukan lagi, ya. Bisa berdosa lagi, tetapi tidak dengan sengaja, tetap saja menjalani dosa itu. Jadi saudara, kalau kita berdosa sesuatu, ya, apa dosa saudara? Mencuri, ya, di kantor, saudara mencuri waktu, ya, mestinya harus kejar 8 jam, saudara 6 jam, 2 jam, saudara urusan lain, ya. Terus ditegur melalui firman Tuhan, jangan mencuri. Wah, saya selama ini mencuri, saudara bertobat, ya, minta ampun, Tuhan, saya sudah mencuri waktu di kantor. Nah, saudara, habis itu kerjalah berapa jam, saudara? 8 jam, saudara. Jangan balik lagi kerja 6 jam, ya. Minta ampun lagi. Itu bukan bertobat, ya. Jadi, saudara, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengajak kita untuk minta ampun dan bertobat, ya. Maka dia akan menyucikan kita, ya. Kemudian Roh Kudus tidak berduka lagi. Itu, saudara, ya. Itu. Nah, saudara, kita itu diminta untuk kita sudah dibaptis oleh Roh hadir, kita diminta untuk dipenuhi oleh Roh, ya, Efesus 5 ayat 18. Ya. Jadi saudara, kita itu harus berserah, ya. Jadi dibaptis oleh Roh itu pasif kita itu, ya. Kita tidak melakukan sesuatu, tapi menerima, saudara, ya. Kita terima, ya. Roh menguasai kita, memimpin kita, ya. Nah, saudara, jadi kita dibaptis oleh Roh, kemudian kita dipenuhi oleh Roh, berarti kita itu betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Tapi kemudian juga ada satu istilah lain lagi, adalah berjalan di dalam Roh. Nah, saudara, ketika kita dipenuhi oleh Roh, ya, bersamaan kita mau berjalan dengan Roh. Kalau berjalan dengan Roh itu aktif, saudara. Jadi kita harus dengan sengaja mencari kesempatan berjalan dengan Roh, ya. Roh itu membimbing kita kepada ibadah, kepada perbuatan baik, kepada pelayanan dan sebagainya, ya. Pada pertobatan, saudara, berjalanlah dengan Roh, gitu, saudara. Itu perintah yang lain lagi, saudara, ya.
Jadi roh diberikan kepada kita, kita terima dan kita taat kepada Dia, dan kita mencari membangun gaya hidup yang dipimpin oleh Roh, ya, berjalan bersama dengan Roh. Gitu saudara, itu yang kita belajar. Jadi memang itulah saya katakan di awal tadi, ini tentang Roh Kudus ini adalah makanan agak keras saudara. Mudah-mudahan tidak terlalu keras bagi saudara ya, yang sudah banyak belajar macam-macam firman Tuhan selama ini ya. Amin saudara. Nah, jadi saudara, Roh Kudus ini siapa ya? Roh Kudus di dalam firman Tuhan dikatakan adalah pribadi ketiga dari Allah. Allah kita Tritunggal ya. Tiga tetapi satu. Ya, ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Tadi pengakuan iman Rasul ini menyebut tiga-tiganya saudara. Tentang Roh Kudus itu hanya satu saja ya. Ya, aku percaya kepada Roh Kudus gitu saja saudara. Kalau Yesus banyak saudara ya. Dari lahir sampai naik ke surga. Dan Roh Kudus ya, kemudian Allah Bapa dan sebagainya ya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya. Jadi dia itu Allah saudara ya. Di sana, di luar sana mungkin saudara pernah ketemu dengan saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya Roh Kudus itu pribadi ya. Roh Kudus itu adalah kekuatan ya. Ya, kekuatan yang bukan pribadi, hanya kekuatan saja ya. Nah, tapi Roh Kudus menurut firman Tuhan adalah pribadi, sehingga dia bisa berduka ya. Dia itu yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi saudara akan terus saja mendengar, belajar firman Tuhan, kebenaran ya, ya. Sesuai dengan porsi saudara. Saudara belajarnya cepat, Roh Kudus akan pimpin lebih cepat ya. Kalau saudara lambat, ya dia mungkin berusaha agak lebih cepat, tapi tidak akan disamakan ya. Karena Roh Kudus hadir di dalam diri kita saudara ya. Dia tahu, wow kalau saya hari begini, kalau Pak Gembala begini ya, Ibu Gembala begini, Bapak-bapak begini. Nah, tapi terus saja dia bekerja di dalam hidup masing-masing kita ya, sesuai diri kita, untuk kita semakin mengenal Dia, semakin mencintai Allah dan sesama kita ya. Jadi Roh Kudus itu saudara, dan Yesus menyebutnya dia adalah Parakletos ya, Parakletos ya. Parakletos ini saudara di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan penolong yang lain, penolong ya, atau penghibur. Tapi sebenarnya arti dasarnya itu adalah satu pribadi yang mendampingi ya, untuk menolong. Jadi kalau kita perlu dikuatkan ya dia kuatkan ya. Perlu dihibur, perlu ditegur ya. Perlu diberitahu, dia memberitahu. Jadi dia Parakletos itu mendampingi saudara dengan saya ini untuk ya mendampingi kita ya dalam perjalanan iman kita saudara. Jadi saudara belajarlah mengenali Roh Kudus ini. Ya, jadi kalau saudara ini ya dalam kehidupan sehari-hari berinteraksilah dengan Roh Kudus, sehingga saudara akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang Dia janjikan. Karena kalau saudara sedih, saudara akan dihibur ya. Kalau saudara down, saudara akan diangkat. Kalau saudara sedang melakukan sesuatu, saudara akan dikuatkan untuk berhasil. Ya. Karena itu kenali saudara Roh Kudus ini, ya itu saudara. Nah jadi saudara, sebelum Pentakosta itu tadi saudara ya, Roh Kudus itu hadir tugas tertentu, dia bisa meninggalkan orang. Tetapi saudara sejak Pentakosta, maka Roh Kudus itu hadir secara tetap, ya secara tetap. Itu puji Tuhan saudara ya. Amin saudara. Jadi saudara mungkin tidak tahu ya, saudara harus menyadari ya. Jadi saudara kalau di dalam hidup di hati saudara itu, kalau saudara itu bisa berdosa dengan tenang ya, menikmati dosa, bangga dengan dosa, mungkin Roh Kudus belum ada saudara. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana ya, saudara bertobat, terima Tuhan, ya, Dia akan hadir dan Dia akan
saudara akan bergumul dengan dia. Sehingga ketika saudara berdosa, saudara tidak nyaman, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus berduka, gitu. Ya. Nah, tapi kalau saudara merasa berdosa, lakukan dosa, saudara merasa tidak nyaman, itu salah satu tanda ada Roh Kudus. Ya. Saudara bertobat, ya, dan kemudian saudara minta dia pimpin saudara, dan juga mencari, ya, membangun cara-cara hidup yang dipimpin oleh Roh itu, yaitu dipimpin oleh Roh kebenaran, ya. Itu saudara. Itulah saudara yang kita bisa pahami tentang berbagai istilah Alkitab tentang Roh Kudus itu, ya. Itu saudara. Nah, saudara, kemudian apa yang menjadi respon, ya, ini poin terakhir, dunia terhadap Roh Kudus yang hadir itu, ya. Kita melihat saudara di ayat 12 dan 13 dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi ada orang yang bertanya-tanya, ya, tapi bertanya-tanya dengan tulus. Apa ini maksudnya? Gitu, saudara, ya. Apa artinya, ya? Tetapi ayat 13 ada yang menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anggur manis sebenarnya nggak bikin mabuk, saudara, ya. Kalau yang nggak manis itu yang bikin mabuk, ya. Yang alkohol itu, ya, nah itu bikin mabuk, saudara, ya. Ini ada orang mabuk dengan anggur manis, lah itu mengejek, saudara, ya. Jadi ada yang seperti itu, ya. Jadi saudara, ketika Roh Kudus bekerja, saudara, ya, maka ada yang bertanya-tanya, ya. Mungkin ada yang mengerti juga, ya. Tapi zaman itu karena Roh Kudus baru turun, orang termangu-mangu. Zaman sekarang orang bisa mengerti. Oh ya, Roh Kudus menegur. Oh ya, Roh Kudus menghibur dan sebagainya, ya. Tapi saudara, Roh Kudus bekerja tetap saja ada yang menolak, ya. Ada yang mentertawakan, ya. Jadi saudara, ketika saudara berjalan di dalam Roh, saudara sudah benar melakukan menjalani kehidupan saudara, maka lingkungan saudara bisa menyindir, sok suci, gitu aja, berdoa, misalnya begitu, ya. Jadi saudara, memang, ya, Roh Kudus ini tidak diterima oleh semua orang, tidak diterima oleh dunia, ya. Sehingga saudara jangan heran kalau saudara juga tidak bisa diterima oleh dunia ketika saudara berjalan bersama Roh. Padahal berjalan bersama Roh, saudara berarti melakukan hal yang terbaik, saudara, ya. Jadi tetap saja akan ditolak, ya. Seperti Petrus, ya. Petrus ketika dia dipenuhi Roh, kemudian dia berkhotbah, itu juga tidak semua percaya, saudara, ya. Banyak yang percaya, tetapi tidak semua, itu, saudara. Dan dia banyak ditolak, apalagi oleh pemimpin agama Yahudi. Dia ditolak, bahkan dianiaya, ya. Jadi memang saudara dipenuhi Roh tidak menjamin saudara itu akan diterima oleh semua orang. Mudah sekali saudara ditolak oleh orang-orang yang tidak mengenal Dia, gitu. Nah, itulah saudara 4 poin yang kita ingin belajar dari peristiwa Pentakosta, saudara. Jadi Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, ya, dan kemudian tinggal secara tetap bersama dengan orang percaya. Jadi saudara, kalau Roh Kudus tinggal bersama kita, ya, saudara harus menghormati tubuh saudara, ya. Jadi yang tidak peduli dengan kesehatan saudara, saudara harus hormati Roh Kudus dengan jaga, ya, kesehatan saudara, ya. Kalau ada yang merokok itu berhenti dulu, berhenti saudara, ya. Gimana Pak Gembala, ya? Berhenti, ya, karena merokok merusak kesehatan, ya. Ya, itu, ya. Ya, Roh Kudus bagaimana? Saudara minta Roh Kudus ikut merokok, kan tidak bisa, ya. Roh Kudus, saudara, ya, Allah kita itu Allah yang memberkati, ya. Jadi karena itu apa saja yang kita lakukan harus memberkati diri kita, orang lain, ya. Itu saudara. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak memberkati, ya, maka kita bukan dari
bukan melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan, ya, berarti kita sedang mendukung musuh Allah kita, saudara, ya, sadar tidak sadar, ya. Ya, dulu saya juga merokok, saudara, ya. Dulu saya merokok, tapi bertobat, saya tanya kepada pendetanya, kenapa nggak boleh merokok? Merokok kan nggak apa-apa, gitu kan? Nah, terus diingatkan itu, saudara, ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal bersama dengan kamu. Ya, masa kamu ajak dia merokok? Gitu, saudara, ya. Wah, saat itu saya berhenti merokok, saudara, ya. Itu saya. Jadi, saudara yang masih merokok, bergumullah supaya berhenti merokok. Saudara akan lebih sehat, ya, lebih bersuka cita, dan saudara menghemat, ya, menghemat. Apalagi kalau saudara tinggal di luar negeri. Kalau di sini rokok memang hanya 20.000 satu pak, ya. Tapi kalau di luar negeri, saudara, ya, itu bisa ratusan ribu, saudara, ya, satu pak itu. Ya, itu saudara jauh lebih sehat, ya. Jadi saudara, karena Roh Kudus telah datang pada hari Pentakosta, ya, maka ini adalah satu alasan untuk kita itu bersuka cita, ya. Wah, puji Tuhan, apa yang Tuhan janjikan terjadi lagi, saudara, ya. Dan ini membuat kita semakin yakin dengan janji-janjinya. Kalau semua sudah dipenuhi sampai mati, bangkit, naik ke surga, ya. Kemudian Roh Kudus turun, ya. Tuhan berjanji akan datang kedua kali, saudara, ya, untuk membawa kita orang saleh-salehnya. Wah, berarti betul, ya. Dia sedang di surga menyediakan tempat bagi kita. Oh, berarti betul, ya. Nah, nanti kita akan tinggal di sana, ya. Jadi di sana kita akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang mulia, ya. Jadi tubuh yang mulia ini sudah, kalau Yesus kan dia ya, dia bisa tahu masuk tempat ini, gitu, saudara, ya. Jadi ada tubuhnya, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa makan ikan, tapi dia bisa masuk aja ke tempat ini, saudara. Nah, nanti kita juga punya tubuh seperti itu, saudara, ya. Tinggalnya di surga yang mulia. Jadi hargailah tubuh kita, saudara, ya. Hargailah tubuh kita, ya. Jaga. Karena nanti ada kaitannya dengan tubuh mulia kita, saudara, ya. Ada kaitannya, ya, bisa dikenali, ya. Itu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kita lebih yakin lagi, ya, bahwa dia akan datang, ya. Dan dia akan membawa kita ke surga, saudara, ya. Nah, kemudian saudara, Roh Kudus ini juga berbicara tentang misi, ya. Karena Roh Kudus ini datang untuk agar gereja dibangun dan dikuatkan, ya. Jadi saudara, kita kan ada banyak pelayanan, ya. Ada pelayanan di Nias kalau nggak salah, ada pelayanan apa, ya. Jadi saudara, kita bisa semakin yakin bahwa kita sedang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu yang digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Ya, jadi ini memberi semangat kepada kita, ya, bahwa kita bukan melakukan hal-hal yang biasa-biasa, ya, tetapi sesuatu yang memang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin, saudara. Jadi bersemangatlah apapun yang kita lakukan untuk demi kita itu terlibat di dalam pekerjaannya. Amin, saudara. Nah, saudara, karena itu sebagai aplikasi kita bisa melihat sebagai gereja, mari kita fokus di dalam misi, ya. Jadi kita jangan sibuk oleh sesuatu yang tidak jelas. Tapi mari kita sibuk dengan apa yang memang Allah mau lakukan di dunia ini, ya, agar berita Injil disampaikan, orang diajar untuk mengenal Dia, ya. Mari kita lebih terbuka di dalam pelayanan kita, jangan membatasi, ya, karena Roh Kudus itu bekerjanya harus bebas, saudara, ya, karena Dia Allah, ya. Jadi mari kita membuka bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita, ya. Jangan hanya dari dulu ya begini, ya, kita lakukan ini. Enggak, saudara, ya. Kita membebaskan. Yang penting kita tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah berita Injil disampaikan. Nah, saudara, juga saudara, kalau dilihat itu ada 16 suku, ya. Jadi saudara, dari situ mari kita juga tidak
membatasi pelayanan kita di suku tertentu ya. Jadi kalau mungkin ini 90% nias mungkin ya. Mari kita juga menjangkau suku apapun, usia apapun, pendidikan apapun ya. Ini mungkin kebanyakan anak muda ya, tapi saudara juga melayani yang umur saudara ya. Yang umur seperti saya begini. Ya, anak-anak ya, semua ini ya. Itulah Roh Kudus bekerjanya seperti itu. Mari kita belajar dari Roh Kudus, yaitu dari sisi gereja. Nah, secara pribadi saudara ya, mari saudara kita menyadari bahwa kita ini harus hidup dipenuhi Roh Kudus dan hidup berjalan bersama dengan Roh. Jadi jangan ngacak aja hidup itu, bangun tidur, makan, kerja dan sebagainya ya, ke gereja, tapi sadar bahwa kita ini sedang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ya. Kita berdoa supaya dipenuhi oleh Roh, ya, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita buat, kita gunakan hidup waktu kita dan sebagainya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saya. Mari kita hidup kita ini menjadi saksi di tengah lingkungan kita ya, dengan perkataan dan perbuatan kita, ya, dan membangun sikap yang taat. Ya. Taat saudara itu tidak mudah saudara ya, tidak mudah ya. Kita bisa lihat orang yang nggak percaya itu saudara ya, begitu tidak menghormati atasan, nggak menghormati peraturan dan sebagainya ya. Itu bukan sikap yang seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan hendak kita taat ya. Dimulai di rumah taat kepada orang tua, di gereja taat kepada pimpinan, kepada gembala ya. Di negara kita taat kepada presiden kita, saudara. Jangan memaki-maki presiden, saudara ya. Oposisi sebenarnya memberi masukan boleh, tetapi memaki-maki itu punya jiwa berontak, saudara ya. Dan itu tidak akan diberkati oleh Allah kita. Jadi mari saudara ya, kita menyambut Pentakosta ini dengan menyambut Roh Kudus, memimpin hidup kita dan mengejar hidup bersama dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti hal-hal yang Tuhan ungkapkan melalui firman-Mu itu, untuk mengenal Allah kami, dan di antaranya ada oknum Roh Kudus yang sebenarnya dekat dengan kami, karena Roh-Mu itulah yang tinggal bersama dengan kami. Kami berdoa agar kami boleh lebih mengenal, lebih intim dengan Roh Kudus itu, dan boleh lebih dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ini, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, sungguh kami menikmati anugerah Allah, hidup berkelimpahan bersama dengan Tuhan, dan hidup kami boleh berdampak, boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.